Kuil misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di tengah padang pasir yang sunyi, berdiri sebuah kuil penuh rahasia. Seorang rahib mengaku memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun jawaban Abu Nawas justru mengguncang kesabarannya. Inilah kisah kuil misterius. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas lalu berkata, "Permisi Tuan, boleh saya menumpang sebentar?" Sang rahib pun mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Siapa kamu?" "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Tuan," jawab Abu Nawas. Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan, ayo silakan diminum," kata sang rahib. Keduanya pun terlibat percakapan, menceritakan pengalaman spiritualnya masing-masing. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya lebih sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rahib. "Benarkah Tuan? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dipunyai oleh orang lain," jawab sang rahib. "Wah, Anda sungguh luar biasa Tuan," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" "Aku ini bisa melihat orang yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah oleh lautan. Dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rahib. Kemudian sang rahib pun balik bertanya, "Nah, kalau kamu, dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang sudah kamu dapatkan?" Abu Nawas pun menjawab, "Wah, jujur Tuan, aku tidak punya kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan Tuan." Sang rahib pun kembali bertanya, "Pengalaman apa itu? Bisa kau ceritakan padaku?" Abu Nawas pun membalas, "Jadi begini Tuan, dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan itu pernah menyelamatkan hidupku Tuan." "Wih, itu pengalaman yang menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba ceritakan padaku," pinta sang rahib dengan penuh penasaran. "Oh, aku ragu Tuan. Entah apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan," ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rahib terus mendesaknya agar ia menceritakan pengalaman tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga karena harus meneruskan pengembaraanku Tuan," jelas Abu Nawas. Tunggu dulu. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya," tegas sang rahib. "Baiklah Tuan, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah beritahukan kepada siapapun Tuan ya," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Aku janji tak akan ada orang lain yang tahu," balas sang rahib semakin penasaran. "Jadi begini ceritanya Tuan. Suatu waktu saat aku dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak ada satupun orang di situ. Saat itu aku sedang merasakan lapar yang sangat dan tidak tertahankan Tuan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapati seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang rahib pun spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya.
kisah selanjutnya. Salam celaka. Di Istana Megah Baghdad, sebuah salam sederhana berubah menjadi masalah yang besar. Persahabatan dua raja hampir hancur hingga Abu Nawas hadir membawa jawaban yang bijak. Inilah kisah salam celaka. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung mempersilahkan Abu Nawas duduk di hadapannya. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mengundangmu ke sini bukan untuk mengerjai atau mempermainkanmu Abu Nawas," tutur Baginda Raja dengan nada yang serius. "Aku benar-benar butuh bantuanmu. Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini." "Memangnya ada masalah apa Paduka? Saya siap mendengarkan keluhan Paduka," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun mulai menceritakan masalahnya. "Begini Abu Nawas, beberapa hari yang lalu sahabatku yang seorang raja Yahudi berkunjung ke istana. Karena lama tak jumpa, aku menyambutnya dengan senang hati. Akan tetapi tanpa diduga dia mengucapkan salam kepadaku, 'Assalamualaikum,' yang tentunya artinya keselamatan bagi kalian semua. Nah, tanpa pikir panjang, aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam, hendaklah menjawab dengan ucapan wassalamualaikum, yang artinya kecelakaan bagi kamu." Nah, dengan jawaban itu, tentu saja dia merasa tersinggung Abu Nawas. Kemudian Raja Yahudi itu berkata kepadaku, "Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan?" Dan saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa Abu Nawas. Aku hanya bisa terdiam. Dan jujur saja Abu Nawas, aku merasa bersalah. Tapi aku juga tak mungkin melanggar syariat agama. Nah, pertemuan kami selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya Abu Nawas. Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan ajaran Islam. Tapi ia masih tidak bisa menerima penjelasanku Abu Nawas. Ya, akibatnya dia memandang kurang baik terhadap ajaran Islam. Ketika ia akan pamit pulang, dia sempat mengatakan, "Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima atas jawaban salammu itu, kita akan tetap bersahabat. Tapi kalau kamu tidak menemukannya, persahabatan kita akan berakhir. Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya." Dan ia lalu pergi meninggalkan istana. Setelah mendengar penuturan panjang lebar dari Baginda Raja, Abu Nawas dengan santai berkata, "Kalau itu permasalahannya, insya Allah hamba bisa memberikan jalan keluar Paduka. Dan Paduka masih tetap bisa bersahabat baik dengan Raja Yahudi itu." "Benarkah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kegirangan. Raut wajahnya yang tadinya sedih mendadak berubah ceria. "Ayo cepat katakan padaku, jangan biarkan aku menunggu Abu Nawas." Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Begini Paduka, nanti kalau Paduka bertemu lagi dengan Raja Yahudi itu, katakan saja kepadanya bahwa hanya dalam agama Islamlah Tuhan tidak disekutukan. Islam tidak berkeyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Sedangkan dalam agama Yahudi, mereka menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Dan begitu pula dengan ajaran Nasrani yang menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Wajar bila orang Islam membalas salam dari orang non-Islam dengan kalimat wassalamualaikum, yang artinya celakalah bagi kalian. Kalimat itu bukan berarti mendoakan mereka celaka Paduka, namun semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang pada keyakinan yang keliru tersebut Paduka." Mendengar solusi yang diberikan Abu Nawas, kegundahan Baginda Raja langsung sirna seketika. Kali ini saking gembiranya, Baginda Raja bahkan menawarkan Abu Nawas untuk memilih hadiah apa saja yang ia sukai. Namun Abu Nawas tidak memilih apapun, karena baginya
tidak selayaknya menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah selanjutnya. Sudah seminggu, Abu Nawas pusing gara-gara perseteruan kepala distrik Karada dengan imam masjid setempat. Rais Al-Dairah Ismail Al-Barmasi Al-Baghdadi, penguasa distrik Karada di bagian Baghdad Selatan, membuat aturan semua masjid di daerah kekuasaannya hanya boleh menyalakan pengeras suara maksimal 30 menit. Dia berdalih bahwa selain suara azan yang merdu dan syahdu, suara-suara lain hanya membuat bising dan mengganggu masyarakat. Apalagi jika pengeras suara diaktifkan sejak pukul 3 dini hari, padahal subuh baru tiba pukul 5. Rais Ismail Al-Barmasi sebenarnya hanya ingin bersikap bijak dan menampilkan Islam dengan penuh kesejukan. Meski Muslim adalah mayoritas, banyak juga penganut Kristen, Sabi'in, Yahudi, terutama Majusi tinggal di Karada. Bayangkan, jika orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban sholat subuh ini harus terganggu. Kita sering bilang, Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tapi bagaimana mau disebut rahmatan lil alamin jika menara-menara masjid menebarkan suara bising selain azan? Suara azan itu sudah kencang 5 kali sehari setiap pagi buta sampai pagi buta lagi. Suara azan itu bagus dan memang harus terus kita kumandangkan. Tapi bagaimana dengan suara-suara di luar azan itu? Tanya Ismail dengan bijak. Namun, tidak semua masyarakat menerima argumentasi Ismail. Syekh Yunus, imam masjid terbesar di Karada, menolak keras. Syekh Yunus berdalih bahwa menggunakan pengeras suara adalah bagian dari agama, dan karena itu penggunaannya tidak boleh dibatasi. Dia tidak peduli saat diberitahu bahwa pengeras suara itu adalah bid'ah, bahwa di zaman Nabi tidak pernah menggunakan pengeras suara. Dia tidak peduli apakah suara bising dari menara masjid mengganggu tidur masyarakat non-muslim atau tidak. Pokoknya dia yakin semakin keras suara dakwah di menara, semakin kencang dia terbang ke surga. Sebenarnya tak hanya non-muslim yang terganggu, kaum muslim di Karada juga banyak yang terganggu. Maklum, sejak pukul 3 pagi, suara Syekh Yunus sudah mengudara. Padahal ya suaranya tidak terlalu merdu juga. Ya hanya saja karena tubuh Syekh Yunus tinggi besar. Lagi pula dia selalu berteriak-teriak setiap kali diajak berdiskusi. Penduduk Karada lebih memilih untuk diam. Untuk membuat suasana Baghdad kondusif, Baginda Raja seperti biasa memerintahkan Abu Nawas untuk mengatasi kemelut ini. Ia tak mau kemelut itu menular ke distrik lain dan politik Baghdad menjadi riuh. Tugas inilah yang membuat Abu Nawas awalnya pusing, tapi bukan Abu Nawas jika tak bisa mengatasi persoalan ini. Diam-diam sejak 5 hari lalu ia mulai sholat berjamaah di masjid pimpinan Syekh Yunus. Semua gerak-gerik imam masjid itu diperhatikannya. Abu Nawas yang cerdik ini mengikuti setiap aktivitas Syekh Yunus layaknya seorang intelijen profesional. Syekh Yunus tentu saja tidak tahu kalau dirinya sedang diawasi. Setelah jamaah bubar, Syekh Yunus tidak langsung pulang. Ia mendekati anjing hitam di halaman masjid sambil berteriak, "Woi, anjing siapa ini?" Abu Nawas yang memang menunggu momen ini buru-buru menghampiri sang imam sambil pura-pura terkejut. "Oh maaf wahai tuan imam, itu anjing saya." "Kamu bawa anjing ke masjid? Kamu gak tahu bahwa hewan ini najis? Islam melarang pemeluknya memelihara anjing. Barang siapa yang memelihara anjing, dia akan dikutuk malaikat." "Sabar Pak Haji," jawab Abu Nawas dengan lemah lembut. "Tapi kalau membawa anjing dikutuk malaikat,
berarti pemuda Ashabul Kahfi juga dikutuk malaikat. Kan mereka membawa anjing, tapi masuk surga? Syekh Yunus terdiam. Dia baru tersadar bahwa Al-Quran mengabadikan kisah pemuda saleh Ashabul Kahfi yang tidur di gua bersama anjing, bukan dengan kucing, apalagi kambing. Tuan Imam, ini itu bukan anjing sembarangan, lanjut Abu Nawas yang merasa sudah di atas angin. Anjing ini keturunan langsung dari anjing yang tidur bersama Ashabul Kahfi. Di antara anjing-anjing yang lain, ini yang paling rajin beribadah dan bertasbih kepada Allah. Ah, kamu sudah gila ya? Mana ada anjing beribadah kepada Allah? Tanya imam masjid sedikit emosi. Abu Nawas buru-buru membacakan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44, bahwa semua penghuni langit dan bumi, tentu termasuk anjing, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja umat manusia tidak mengerti tasbih mereka. Tak lama anjing di depan mereka menggonggong, lalu Abu Nawas mendekatkan kupingnya ke arah anjing itu. Anjing ini kirim salam kepada Pak Haji, kata Abu Nawas menirukan bisikan anjing di sampingnya. Tapi dia juga kirim salam kepada perempuan yang Pak Haji ajak jalan-jalan ke pasar 3 hari lalu. Syekh Yunus tentu saja terkejut. Dari mana anjing itu tahu 3 hari lalu dia mengajak jalan seorang perempuan ke pasar? Abu Nawas paham lelaki di depannya terkejut bukan main, tapi dia pura-pura santai. Tentu saja Abu Nawas tahu sang imam pergi ke pasar bersama perempuan 3 hari lalu, karena kan memang dia menyelidiki gerak-gerik Syekh Yunus dalam 5 hari terakhir ini. Gila, dari mana anjing itu tahu? Tapi begini, kamu harus percaya sama saya. Saya sama sekali nggak melakukan perbuatan tercela dengan perempuan itu. Dia itu hanya saya rayu agar mau menikah dengan keponakanku yang berdagang di pasar, kata Syekh Yunus menjelaskan. Tak lama anjing itu kembali menggonggong. Lagi-lagi Abu Nawas berpura-pura mendengarkan bisikan si anjing. Kata anjing ini sih, sebaiknya kursi dan meja yang Pak Imam beli di pasar 2 hari lalu ditaruh di rumah saja. Jangan dititip di masjid. Haram. Itu sama saja korupsi rumah Allah, kata Abu Nawas. Lagi-lagi Syekh Yunus terkejut. Gila, dari mana anjing ini tahu kalau aku baru saja beli perabot rumah dan aku titipkan di masjid? Gumam Syekh Yunus dalam hati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas hampir tertawa, tapi dia cepat buang muka. 2 hari lalu, dia memang tahu sang imam membeli barang, lalu menitipkannya di masjid untuk sementara waktu. Anjing itu kembali menggonggong. Abu Nawas mulai menguping lagi. Sang imam mulai gemetar lagi. Rahasia apa lagi yang mau diungkapkan oleh si anjing ini? Pikir imam masjid itu. Pak Haji, mohon maaf, barusan anjing sakti ini berbisik bahwa besok subuh, jika Pak Haji menggunakan pengeluaran suara seperti biasa, alat itu hanya akan mengeluarkan suara anjing. Nah, sebaiknya Pak Haji hati-hati, nanti masyarakat menduga kalau Pak Haji itu main-main dengan agama, kata Abu Nawas sambil melepas rantai anjing itu lalu pergi. Syekh Yunus diam mematung, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa menebak masa lalu dan masa depannya? Ini gawat, pikirnya. Saat asar tiba, dia mulai ragu menggunakan pengeras suara. Berkali-kali dia mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan bukan suara anjing yang keluar. Saat maghrib tiba, kegelisahannya pada pengeras suara bertambah. Bahkan dia hampir saja tidak berani menggunakan pengeras suara saat azan Isya. Usai sholat Isya berjamaah, sang imam tidak bisa tidur. Dia bengong di masjid. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tidak seperti biasanya, ia tak berani beranjak ke mihrab. Syekh Yunus tak bisa membayangkan satu distrik Karada geger jika dari menara masjidnya terdengar suara anjing menggonggong. Ketika subuh tiba, sang imam benar-benar tak berani menyentuh pengeras suara itu. Dia lalu azan sekencang-kencangnya tanpa pengeras suara. Masyarakat yang biasanya tiba di masjid agak terlambat karena dimanja oleh pengeras suara malah datang lebih awal. Mereka ingin tahu mengapa suara menggelegar Syekh Yunus pagi itu tak terdengar di menara masjid. Apakah pengeras suaranya rusak atau sang imam masjid sedang sakit? Lebih herannya lagi saat mereka melihat Syekh Yunus azan tanpa pengeras suara.
Usai sholat, jamaah mengerumuni sang imam yang bingung apa yang harus dia jawab. Jika dikatakan pengeras suaranya rusak, jamaah akan tahu kalau ia berbohong. Tapi jika dikatakan dia sengaja tak menggunakan pengeras suara karena khawatir hanya suara anjing yang keluar, dia bisa dianggap gila. Abu Nawas ngakak sendiri di belakang jamaah, tapi dia tak tega mempermainkan sang imam. "Wahai Syekh Yunus, perhatikan baik-baik ya," jelas Abu Nawas dengan nada bijak. Sahabat bilang menggunakan pengeras suara itu adalah bagian dari agama. Buktinya tanpa pengeras suara, jamaah malah datang lebih awal. Bahkan sholat berlangsung dengan hikmat. Suara Pak Imam malah terdengar asli dan berwibawa. Syekh Yunus menyimak dan para jamaah pun terdiam. Sholat kita pagi ini membuktikan betapa Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang di luar Islam tidak terganggu seperti biasanya. Dan kita datang ke masjid lebih awal karena iman yang kuat dalam diri kita masing-masing. Kita semua tetap bisa bangun dan pergi ke masjid tanpa pengeras suara sekalipun. Lanjut Abu Nawas. Sebelum pergi, Abu Nawas menyampaikan salam dari anjing untuk Syekh Yunus. "Pak Haji, dapat salam dari anjing. Katanya besok pagi silahkan pakai lagi pengeras suara itu. Tapi hanya untuk azan dan sholat. Selebihnya hati-hati deh Pak Haji," kata Abu Nawas hampir ngakak. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. "Akhirnya ketemu juga," kata Abu Nawas dalam hati penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. "Akhirnya kamu ketangkap juga," teriak Abu Nawas dengan bangga. Yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya, seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini?" tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. "Kamu kira aku babi ngepet, hah?" tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah Baginda Raja terlihat kusut seperti kain yang habis dijemur tapi lupa disetrika. Ia sedang galau karena rakyatnya terpecah pendapat. Sebagian ingin mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan tahun baru, sementara sebagian lagi merasa itu cuma buang-buang uang.
"Abu Nawas," panggil Baginda Raja dengan suara berat sambil memijat pelipisnya. "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita merayakan tahun baru atau tidak, Abu Nawas?" Abu Nawas yang baru saja mencium aroma makanan lezat dari dapur istana mendekat dengan penuh penasaran. "Hamba di sini untuk membantu Paduka, tapi izinkan hamba bertanya, apakah tahun baru itu milik kita saja atau milik semua makhluk di dunia ini, Paduka?" Baginda Raja mengernyitkan dahi. "Ya, tentu saja milik semua makhluklah, Abu Nawas," jawabnya sambil mencoba mengikuti arah pikiran Abu Nawas. "Nah, kalau begitu," kata Abu Nawas sambil menatap langit-langit, "apakah burung-burung di istana akan berkicau lebih merdu karena tahu tahun baru telah tiba?" "Tentu tidak, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan nada bingung. "Apakah pohon-pohon di taman kerajaan akan menari lebih kencang ditiup angin untuk merayakannya?" lanjut Abu Nawas dengan serius. "Ya, itu juga tidaklah, Abu Nawas," kata Baginda Raja, kini mulai merasa arah pembicaraan ini semakin aneh. "Apakah sungai akan berhenti mengalir untuk membuat pesta tumpeng?" "Tidak mungkinlah, Abu Nawas," kata Baginda Raja tertawa kecil. Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Paduka, tahun baru itu hanyalah perubahan angka di kalender. Makhluk lain tetap hidup sesuai dengan waktunya tanpa perlu pesta besar-besaran. Tetapi manusia, karena diberi akal, suka sekali mencari alasan untuk bersenang-senang, Paduka." Baginda Raja pun mengangguk, tetapi masih penasaran. "Jadi menurutmu kita tidak perlu merayakannya?" "Ah, itu sih tergantung, Paduka," jawab Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya yang sudah mulai agak miring. "Jika pesta itu membawa manfaat seperti mempererat persaudaraan atau mengingatkan rakyat untuk bersyukur, maka merayakannya tidak salah, Paduka. Tapi kalau hanya buang-buang uang untuk kembang api yang habis dalam hitungan detik, lebih baik uang itu digunakan untuk hal yang lebih berguna, Paduka." Baginda Raja pun terdiam sejenak. Tiba-tiba ia tersenyum lebar dan berkata, "Nah, ide itu brilian, Abu Nawas. Kita akan merayakan tahun baru, tetapi dengan sederhana. Tidak ada pesta besar. Sebaliknya, kita gunakan sebagian dana untuk membantu rakyat yang membutuhkan." Namun, seorang menteri yang terkenal suka pesta tiba-tiba berdiri. "Paduka, kalau tanpa pesta besar, bagaimana rakyat tahu bahwa kita adalah kerajaan yang kaya raya, Paduka?" Abu Nawas pun menatap sang menteri dengan tatapan penuh arti. "Tuan Menteri, orang kaya sejati tidak perlu pamer. Sama seperti mangga yang matang, ia akan harum dengan sendirinya. Tapi kalau dipaksa pamer, biasanya justru busuk di dalam." Semua yang hadir pun tertawa, termasuk Baginda Raja. Menteri itu hanya bisa duduk dengan wajah merah padam. Akhirnya tahun baru dirayakan dengan sederhana. Rakyat berkumpul untuk makan bersama, berbagi cerita dan bersyukur atas tahun yang telah berlalu. Uang yang biasanya dihabiskan untuk pesta mewah digunakan untuk memperbaiki jalan, membeli kebutuhan rakyat miskin, dan memberikan hadiah kepada anak-anak yatim. Baginda Raja puas, rakyat bahagia, dan Abu Nawas seperti biasa pulang dengan kepala tegak. Sebagai hadiah atas kebijaksanaannya, ia mendapat keranjang buah mangga dari taman istana. Mungkin sebagai simbol dari kalimat-kalimat yang ia ucapkan tadi. Dan burung-burung istana, mereka tetap berkicau dengan ceria, seolah ia berkata, "Abu Nawas memang cerdas." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil tentunya. Ia memerintahkan pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas, dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap. "Hei Abu Nawas, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kusampaikan."
kata Baginda Raja sambil mempersilahkannya duduk di samping. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Baginda Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, kamu pasti tahu Nabi Sulaiman kan? Semua makhluk tunduk kepadanya, bahkan angin pun patuh. Dengan angin sebagai kendaraannya, Nabi Sulaiman bisa terbang kemana saja, Abu Nawas. Aku ingin seperti dia." "Maaf Paduka, tapi hamba belum paham apa maksud dari keinginan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin punya kendaraan seperti angin yang bisa membawaku terbang kemanapun aku mau," jelas Baginda Raja dengan mantap. Abu Nawas pun berpikir keras. "Paduka, yang dimiliki Nabi Sulaiman itu mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi, Paduka." "Nah, itulah mengapa aku memanggilmu, Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Aku tugaskan kamu untuk mencari kendaraan yang bisa membuatku terbang, Abu Nawas." Abu Nawas pun merasa tertantang. Meski tahu tugas ini sangat sulit, ia tak ingin harga dirinya jatuh di hadapan para menteri istana. "Baik Paduka, tantangan ini akan saya terima. Beri saya waktu seminggu Paduka, dan saya akan kembali dengan kendaraan yang Paduka inginkan." Baginda Raja tersenyum puas. "Nah gitu, kalau berhasil aku akan memberimu 100 dinar. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu harus memandikan semua kuda istana selama sebulan. Setuju?" "Setuju Paduka," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Hari-hari pun berlalu, namun Abu Nawas masih belum menemukan solusinya. Hingga malam terakhir ia masih kebingungan. "Sepertinya kali ini aku akan kalah," pikirnya dengan lesu. Ia pun berbaring di kasurnya dan tanpa sadar tertidur nyenyak. Paginya saat terbangun ia merasa segar dan berkata, "Kasur ini empuk sekali, tidurku jadi nyenyak semalaman." Saat itulah ide cemerlang muncul di benaknya. "Nah, ini dia solusinya," serunya dengan gembira. Keesokan harinya Abu Nawas berangkat ke istana sambil memanggul kasurnya. Sepanjang perjalanan orang-orang tertawa melihat tingkah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, untuk apa kau bawa kasur ke istana?" tanya seorang warga sambil tergelak. "Oh ini untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kamu sudah gila ya? Kasur jelek begitu dibawa ke istana," ledek mereka. Tapi Abu Nawas tak menghiraukannya sama sekali. Dan setibanya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan kendaraannya?" "Sudah Paduka, ini aku bawakan," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan kasurnya. Baginda Raja mengernyit. "Maksudmu kasur ini?" "Benar Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. Baginda Raja menatap kasur itu dengan rasa curiga. "Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi kalau gagal, kamu tahu apa hukumanmu?" "Silahkan Paduka," ujar Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja pun duduk di atas kasur, tapi kasur itu tak bergerak sama sekali. "Loh, kenapa kasurnya diam saja Abu Nawas? Bukannya kamu bilang ini bisa membuatku terbang?" "Bukan kasurnya yang salah Paduka, cara Paduka menaikinya yang salah," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Oh, lalu bagaimana cara yang benar Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Caranya mudah Paduka. Paduka cukup berbaring di atas kasur ini hingga tertidur. Nanti Paduka akan dibawa terbang ke alam mimpi. Bukankah itu yang Paduka inginkan?" jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. "Dasar kamu Abu Nawas, kamu memang cerdik luar biasa." Semua orang di istana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan sesuai janji ia memberikan hadiah 100 dinar kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan mustahil dengan cara yang konyol dan cerdas. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk makan malam.
Saat semua tamu sudah berkumpul, Baginda Raja tiba-tiba membuka topik yang agak aneh. "Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil mengusap jenggotnya, "aku penasaran, kenapa manusia itu mudah merasa iri, Abu Nawas?" Semua tamu terdiam menunggu jawaban dari Abu Nawas yang selalu cerdik. Tapi kali ini bukannya langsung menjawab, Abu Nawas malah memakan buah kurma dengan santai. Baginda Raja pun mulai cemas. "Abu Nawas, apakah kamu tak punya jawaban? Atau jangan-jangan kamu juga merasa iri kepada orang lain?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tenang Paduka, saya akan memberikan jawaban, tapi bukan dengan kata-kata. Besok pagi undang semua rakyat berkumpul di alun-alun Paduka. Saya akan tunjukkan kenapa manusia mudah iri." Dengan rasa penasaran, Baginda Raja pun setuju. Dan keesokan harinya, alun-alun dipenuhi oleh rakyat yang ingin tahu kejutan dari Abu Nawas. Ketika Baginda Raja dan para menteri istana datang, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dengan membawa 2 kantong besar. Ia membuka kantong pertama dan mulai membagikan koin emas kepada orang-orang. Setiap orang mendapatkan 1 koin dan mereka tampak senang. "Apakah kalian puas?" tanya Abu Nawas. "Puas Tuan Abu," jawab mereka dengan serempak. Tapi kemudian Abu Nawas membuka kantong kedua. Ia memberikan beberapa orang tambahan 2 koin emas, 2 kali lipat dari yang lain. Mendadak suasana berubah. Wajah-wajah yang tadinya semringah langsung keruh. Mereka mulai bergumam, saling menatap satu sama lain dengan tatapan iri. "Kenapa dia dapat lebih banyak dariku?" seru salah satu rakyat. "Ini tidak adil," sahut yang lain. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. "Lihat Abu Nawas, mereka marah karena ada yang dapat lebih. Tapi bukankah sebelumnya mereka puas dengan 1 koin?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. "Ya begitulah Paduka. Manusia mudah merasa iri bukan karena ia kekurangan, tapi karena ia melihat orang lain memiliki lebih Paduka." Baginda Raja pun mengangguk-ngangguk, mulai paham. Tapi kemudian Abu Nawas menambahkan, "Dan anehnya lagi Paduka, semakin banyak manusia mengeluh, semakin banyak masalah yang mereka hadapi. Iri itu seperti menggali lubang, semakin dalam semakin sulit untuk keluar." Baginda Raja tertawa puas dan berterima kasih atas pelajaran berharga pada hari itu. Para rakyat pun sadar bahwa kebahagiaan itu tak datang dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Sejak saat itu, Baginda Raja selalu mengingat ucapan Abu Nawas bahwa bahagia itu bukan soal punya paling banyak, tapi tentang bersyukur dengan apa yang ada. Dan tentu saja Abu Nawas seperti biasa pulang dengan kantong penuh hadiah. Tapi kali ini tak ada yang merasa iri kepadanya, karena mereka semua sudah tahu rahasianya. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, rakyat kerajaan sedang sibuk membahas apakah mereka perlu merayakan tahun baru. Para pedagang di pasar ingin mengadakan pesta kembang api untuk menarik pembeli, sementara para petani lebih memilih menyimpan uang mereka untuk benih musim tanam. Kabar perdebatan ini sampai ke telinga Baginda Raja. Tak mau kerajaannya terpecah gara-gara urusan tahun baru, Baginda Raja memanggil penasehat terbaiknya, yaitu Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung mengajukan pertanyaan. "Abu Nawas, menurutmu haruskah kita merayakan tahun baru? Aku tak ingin membuat keputusan yang akan membuat rakyat kecewa, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Paduka yang mulia, hamba pikir keputusan ini tidak semudah memilih antara siang dan malam. Izinkan hamba memberikan sebuah ujian kecil kepada rakyat untuk melihat apakah mereka benar-benar membutuhkan pesta tahun baru, Paduka." Baginda Raja pun mengangguk penuh minat. "Baiklah Abu Nawas, apa idemu?" Abu Nawas pun kemudian mengumpulkan perwakilan dari semua golongan, pedagang, petani, prajurit, dan para bangsawan. Di hadapan mereka, ia meletakkan 1 peti besar berisi koin emas di tengah aula istana. "Baiklah sahabat-sahabatku,
kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Kalian boleh mengambil koin ini sesuka hati, tapi ingat, setiap koin yang kalian ambil harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak, koin itu akan berubah menjadi debu di tangan kalian saat fajar tahun baru tiba. Rakyat yang mendengarnya langsung heboh. Para pedagang mulai merencanakan pesta meriah, sementara para petani sibuk berpikir untuk membeli peralatan. Namun ada juga yang bingung. Bagaimana jika aku menggunakan koin ini untuk membeli makanan pesta, tapi orang lain tidak datang? Bukankah itu sia-sia? Tanya salah satu pedagang. Dan jika aku menggunakan koin ini untuk membeli benih, apakah itu cukup bermanfaat bagi orang lain? Tanya seorang petani. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, gunakanlah akal dan hatimu. Fajar tahun baru akan mengungkap jawabannya. Dan benar saja, ketika malam tahun baru tiba, suasana istana penuh dengan keramaian. Para pedagang mengadakan pesta kecil, para petani berkumpul bersama keluarga, dan prajurit menjaga keamanan. Namun banyak yang penasaran, apakah koin emas mereka akan tetap utuh atau berubah menjadi debu. Saat fajar menyingsing, Baginda Raja memanggil semua rakyat kembali ke istana. Abu Nawas berdiri di tengah aula, tersenyum lebar. Baiklah, ayo kita lihat hasilnya, kata Abu Nawas sambil menunjuk seorang pedagang. Pedagang itu maju dengan penuh percaya diri. Aku menggunakan koinku untuk membeli kembang api agar rakyat senang, katanya. Namun saat ia membuka kantongnya, koin yang tersisa telah berubah menjadi debu. Abu Nawas pun tertawa kecil. Kamu melupakan satu hal. Pesta kembang api memang meriah, tapi apakah itu benar-benar membawa manfaat jangka panjang? Kemudian seorang petani pun maju. Aku membeli benih dan membagikannya kepada petani lain agar mereka bisa menanam lebih banyak, katanya. Ketika ia membuka kantongnya, koin emasnya masih utuh, bahkan jumlahnya bertambah. Rakyat pun bersorak dan Baginda Raja tersenyum puas. Abu Nawas, kamu benar-benar bijak. Kamu telah menunjukkan kepada kita semua bahwa tahun baru bukanlah tentang pesta, tetapi tentang bagaimana kita membuatnya berarti. Abu Nawas pun tersenyum penuh arti. Paduka, tahun baru bukan soal kembang api atau keramaian. Itu soal bagaimana kita memanfaatkan waktu dan rezeki untuk kebaikan, Paduka. Baginda Raja kemudian memutuskan, mulai tahun baru itu, setiap pergantian tahun akan dirayakan dengan sederhana. Sebagian uang yang biasanya digunakan untuk pesta akan dialokasikan untuk membantu rakyat miskin dan membangun infrastruktur. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun pulang membawa hadiah dan cerita lucu yang akan ia ceritakan kepada teman-temannya di warung teh. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeduh teh. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang mengelus janggutnya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Abu Jahil datang tergesa-gesa dengan wajah seperti habis kehilangan sesuatu yang sangat penting. Abu Nawas, aku butuh bantuanmu, teriak Abu Jahil begitu sampai di depan rumah. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Tenang Abu Jahil, apa yang hilang kali ini? Akalmu, kambingmu, atau perasaan tenangmu? Ini serius Abu Nawas, balas Abu Jahil sambil mengatur nafas. Di kampung sebelah, semua orang sibuk merayakan Hari Ibu. Mereka membuat pesta besar, membeli hadiah mahal, bahkan membacakan puisi-puisi yang membuat air mata menetes Abu Nawas. Tapi aku bingung. Aku tidak tahu apa hukumnya merayakan Hari Ibu. Apakah itu wajib, sunnah, atau malah bid'ah? Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Hari Ibu? Kamu datang jauh-jauh hanya untuk bertanya soal ini? Apa kamu takut masuk neraka hanya karena lupa membeli hadiah untuk ibumu?
Abu Jahil pun tersipu, tetapi tetap bersikeras. "Bukan itu. Aku hanya takut melakukan sesuatu yang salah, Abu Nawas. Kamu kan terkenal bijaksana, pasti kamu tahu jawabannya." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Baiklah, mari kita selesaikan masalahmu ini. Tapi sebelum itu, jawab dulu pertanyaanku. Kapan terakhir kali kamu membahagiakan ibumu?" Abu Jahil pun terdiam. Ia menggaruk kepala sambil berpikir keras. Mungkin saat aku berumur 7 tahun, Abu Nawas. Waktu itu aku pernah membantu ibuku cuci piring." Abu Nawas pun melongo. 7 tahun? Astagfirullah, Abu Jahil. Jadi kamu hanya membahagiakan ibumu sekali dalam seumur hidupmu? Dan sekarang kamu repot soal hukum merayakan hari ibu? Ini sudah jelas masalah besar, Abu Jahil. Abu Jahil pun semakin gelisah. "Tolonglah Abu Nawas, aku ingin menebus kesalahan itu. Tapi aku harus tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus membuat pesta besar? Atau cukup dengan memberi hadiah sederhana?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. Sahabatku, kamu memang benar-benar contoh manusia yang ribet dengan hal kecil tapi lupa esensi besar. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ikutlah denganku ke pasar. Kita akan cari solusi bersama." Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil ke pasar, tempat yang ramai dengan berbagai pedagang dan pembeli. Di sana, Abu Nawas berhenti di depan seorang penjual bunga yang mengambil setangkai bunga yang indah dan bertanya, "Berapa harga bunga ini, Tuan?" 5 dirham, jawab si penjual. Abu Nawas pun berpaling kepada Abu Jahil. "Kamu lihat bunga ini, Abu Jahil, harganya 5 dirham. Tapi jika kamu memberikannya kepada ibumu tanpa niat tulus, nilainya bahkan tak seharga 1 dirham, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk tetapi masih bingung. "Jadi aku harus memberi sesuatu yang lebih mahal, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tertawa. "Tidak, sahabatku. Yang penting bukan harga hadiahnya, tapi keikhlasan hatimu. Jika kamu benar-benar ingin membahagiakan ibumu, lakukanlah dengan niat murni, bukan karena ingin ikut-ikutan." Namun perjalanan mereka tak berhenti sampai di situ. Ketika mereka melewati masjid, mereka melihat sekelompok orang sedang berdebat tentang hukum merayakan hari ibu. "Aku bilang itu bid'ah. Nabi tidak pernah merayakan hari ibu," kata seorang pria berjubah putih dengan suara lantang. "Loh, tidak salah jika kita menghormati ibu kita, bahkan dengan cara modern sekalipun," balas seorang lainnya. Abu Jahil yang suka ikut campur langsung bergabung dalam debat. "Aku juga bingung. Tolong beritahu aku, apa hukum merayakan hari ibu?" Abu Nawas yang bijaksana segera melangkah ke depan untuk meredakan suasana. Ia pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita ingin memperdebatkan hukum, ataukah kita ingin mencari cara terbaik untuk membahagiakan ibu kita?" Kerumunan itu pun hening. Abu Nawas melanjutkan, "Merayakan hari ibu bukanlah tentang ritual atau aturan, melainkan tentang rasa syukur dan cinta kepada ibu kita. Jika kamu ingin membuat ibumu bahagia, lakukanlah setiap hari, bukan hanya pada 1 tanggal dalam setahun." Salah satu pria berjubah itu mengangguk perlahan. "Jadi maksudmu tidak masalah jika kita merayakannya, asal kita tetap berbakti setiap hari?" "Ya, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Hari ibu hanyalah pengingat, bukan pengganti. Jangan sampai kamu lupa berbakti sepanjang tahun hanya karena terlalu sibuk dengan 1 hari." Setelah perdebatan selesai, Abu Jahil pun kembali ke rumah dengan bunga yang ia beli di pasar. Kali ini ia memberikan bunga itu kepada ibunya dengan perasaan yang tulus. Abu Jahil akhirnya mengerti, dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa ia telah membantu sahabatnya belajar sesuatu yang sangat penting. Dan sejak hari itu, hari ibu di kampung mereka bukan lagi soal pesta besar atau hadiah mahal, melainkan soal cinta yang tulus dan bakti yang konsisten.
kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Baginda Raja mendadak merasa gelisah. Ia merasakan waktu berlalu begitu cepat, namun tak seorang pun tahu asal-usulnya. Akhirnya Baginda Raja memanggil semua penasehatnya ke belariung istana. "Aku punya pertanyaan besar yang harus kalian jawab," seru Baginda Raja dengan nada penuh wibawa. "Siapa sebenarnya yang menemukan waktu? Jika kalian tidak bisa menjawabnya dalam 3 hari, kalian semua akan menerima hukuman berat." Ruangan itu pun langsung dipenuhi wajah-wajah pucat. Para penasehat saling pandang, bingung. Bagaimana mungkin mereka menjawab pertanyaan yang tak pernah terlintas sebelumnya. Di tengah kepanikan itu, Abu Nawas berdiri dengan santai. "Paduka yang mulia, izinkan saya mengambil tugas ini, Paduka," katanya sembari tersenyum. "Apakah kamu yakin, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan nada tidak percaya. "Tenang saja, Paduka. Saya akan membawa jawabannya dalam 3 hari," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Begitu pengumuman raja tersebar, seluruh negeri gempar. Para penasehat dan ilmuwan sibuk mencari jawaban. Ada yang membuka kitab-kitab kuno, ada yang mengamati bintang-bintang, bahkan ada yang mencoba menghitung detik dengan tetesan air hujan. Namun Abu Nawas justru terlihat sedang duduk santai di pasar, menikmati segelas teh sambil bermain catur dengan seorang tukang roti. Seorang penasehat yang kebetulan lewat pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa kamu tidak takut? Baginda Raja bisa menghukummu jika kamu gagal," kata penasehat itu dengan cemas. Abu Nawas pun tertawa. "Apa aku harus takut? Bukankah waktu sendiri belum ditentukan? Jadi aku masih punya waktu." Penasehat itu pun menggeleng, bingung dengan sikap santai Abu Nawas. Lalu ia pun pergi. Pada hari kedua, Abu Nawas memutuskan pergi ke hutan. Ia mengamati matahari yang perlahan bergerak ke langit, mendengar suara gemercik air sungai, dan memperhatikan bayangan yang berubah sepanjang hari. Seorang pengawal istana yang kebetulan lewat pun menghampirinya. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Waktu terus berjalan, tapi kamu malah berleha-leha." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Nah, justru itu jawabannya. Waktu tidak ditemukan, tetapi ia berjalan. Aku sedang belajar memahami waktu melalui alam." Pengawal itu pun menggaruk kepalanya, tak memahami maksud dari Abu Nawas. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Hari penentuan pun tiba. Semua penasehat dan ilmuwan berkumpul di belariung istana, membawa teori-teori yang rumit. Beberapa membawa peta bintang, jam pasir, bahkan alat-alat aneh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan wajah yang serius. Ia menunjuk satu persatu penasehat untuk memberikan jawaban. Seorang penasehat maju dengan membawa buku besar. "Paduka yang mulia, waktu itu ditemukan oleh seorang filsuf besar yang menandai pergerakan bintang-bintang di langit, Paduka," katanya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. "Jadi waktu hanya ada karena bintang. Lalu apa yang terjadi sebelum bintang ada?" Penasehat itu pun terdiam, tidak bisa menjawab. Penasehat lain mencoba keberuntungannya. "Paduka yang mulia, waktu ditemukan oleh para ilmuwan kuno yang menciptakan jam matahari, Paduka." Baginda Raja pun menggeleng. Jam matahari itu kan hanya alat. Lalu siapa yang menemukan waktu sebelum jam itu ada? Satu persatu teori-teori rumit ditolak oleh Baginda Raja. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Ia maju tanpa membawa apa-apa, hanya senyuman di wajahnya. "Abu Nawas, kamu tidak membawa alat atau kitab. Bagaimana kamu bisa menjawab?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. "Ampun, Paduka yang mulia. Jawaban saya itu sederhana, Paduka. Tidak ada yang menemukan waktu, karena waktu sudah ada bahkan sebelum manusia ada, Paduka. Waktu itu bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang kita ikuti. Matahari terbit, bulan muncul, hari berganti. Itulah waktu, Paduka." Baginda Raja pun terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu tersenyum lebar. "Luar biasa, Abu Nawas. Jawabanmu sederhana tetapi sangat dalam.
Kamu sekali lagi telah membuktikan kecerdikanmu, Abu Nawas. Sementara itu, para penasehat lainnya hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka merasa kalah telak oleh pemikiran Abu Nawas yang sederhana tetapi jenius. Setelah hari itu, Baginda Raja pun memutuskan untuk tidak lagi memusingkan hal-hal yang tak perlu. Waktu, kata Baginda Raja kepada rakyatnya, bukan untuk ditemukan, tetapi untuk dimanfaatkan dengan bijak. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun pulang dengan hati ringan, membawa hadiah dari Baginda Raja, serta meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan. Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab. Ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok.
Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu. Dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang dikenal sebagai kampung nelayan, pasar ikan selalu ramai. Pedagang berteriak menjajakan ikan segar, pembeli menawar harga, dan anak-anak berlarian sambil membawa ember kecil. Namun di tengah keramaian itu ada satu orang yang selalu penasaran, yaitu Abu Jahil. Abu Jahil yang terkenal sebagai orang yang selalu punya teori yang aneh. Suatu hari ia berdiri di tengah pasar dan berseru dengan lantang. Semua, tidakkah kalian heran? Ikan di sini tidak pernah habis. Sudah bertahun-tahun kita menangkap ikan, tapi pasar ini selalu penuh. Apa jangan-jangan ini ikan jadi-jadian? Orang-orang pun tertawa mendengar ucapan Abu Jahil. Salah satu pedagang berkata, Abu Jahil, kamu ini aneh sekali. Sudah jelas ikan-ikan ini dari sungai. Memangnya kamu pikir dari mana lagi? Namun Abu Jahil tetap keras kepala. Oh, tidak mungkin. Sungai itu kan tidak sebesar lautan. Tapi anehnya ikannya tidak pernah habis. Aku yakin ada yang menciptakan ikan-ikan ini secara ajaib. Aku harus cari tahu. Merasa tak puas, Abu Jahil pun mendatangi sahabatnya, Abu Nawas. Ia berharap Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang memuaskan rasa ingin tahunya. Abu Nawas, aku butuh bantuanmu, kata Abu Jahil dengan nada yang serius. Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon sambil memandangi sungai tersenyum kecil. Apalagi kali ini Abu Jahil? Kenapa kamu terlihat seperti detektif yang sedang menyelidiki kasus besar? Ini soal ikan di pasar, Abu Nawas. Aku yakin ada sesuatu yang aneh. Ikan-ikan itu tidak pernah habis, Abu Nawas. Aku curiga ada sihir di balik ini semua. Abu Nawas pun tertawa kecil. Kamu benar-benar membuat hidupku lebih berwarna, Abu Jahil. Kalau kamu ingin tahu rahasianya, ikut aku besok pagi. Tapi kamu harus siap melakukan apapun yang aku minta. Tanpa ragu, Abu Jahil pun mengangguk. Oh, aku siap, Abu Nawas. Asal aku tahu jawabannya. Dan keesokan paginya, Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke sungai. Di tepi sungai, Abu Nawas membawa ember berisi roti, jala ikan, dan papan kayu kecil. Buat apa ini, Abu Nawas? Mau bikin kapal dari papan itu? Tanya Abu Jahil bingung. Abu Nawas pun tertawa. Sabar, kamu akan lihat. Nah, sekarang bantu aku lemparkan potongan roti ini ke sungai. Abu Jahil pun menurut. Begitu roti itu dilempar ke sungai, tiba-tiba muncul sekumpulan ikan kecil berenang menghampiri roti itu. Karena saking tergodanya dengan ikan yang ada di hadapannya, Abu Jahil pun ingin langsung menangkapnya. Dia meloncat dengan sekuat tenaga, mencoba untuk menangkap ikan tersebut. Tapi apalah daya, tak ada satupun ikan yang berhasil ia tangkap. Ikan-ikan itu pun langsung lari bersembunyi entah di mana. Melihat Abu Jahil yang basah kuyup kebingungan mencari ikan, Abu Nawas pun tertawa sejadi-jadinya. Lalu ia berkata, nah, itulah Abu Jahil. Ikan itu pintar sekali bermain petak umpet. Tak ada satupun ikan yang kamu dapatkan, kan? Walaupun mungkin banyak nelayan yang menangkap ikan tiap hari, pasti ada ikan yang lolos dan bersembunyi. Ditambah mereka tiap malam juga rapat rahasia, membahas anak, saudara, dan kawan-kawan mereka yang tertangkap. Nah, untuk menggantikan mereka, ikan-ikan itu akan mempercepat kembang biaknya. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, Abu Jahil masih ragu. Loh, dari mana kamu tahu ikan kalau malam hari pada rapat, Abu Nawas? Lah, emangnya kamu gak pernah lihat kalau malam hari banyak ikan yang berkumpul dan diam? Mereka itu sedang rapat, Abu Jahil, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Ah, itu sih mereka lagi pada tidur, Abu Nawas. Tapi iya juga ya. Ya mungkin mereka rapat sambil tidur kali ya. Kayak rapatnya wakil rakyat kita, kata Abu Jahil sambil tertawa. Dan mereka berdua pun tertawa lepas bersama-sama. Dan begitulah misteri ikan yang tak pernah habis akhirnya terpecahkan.